Oke, masuk ke dalam pembahasan wawasan Nusantara. Oke, kita bahas langsung saja soal nomor satu. Bapak baca dulu. Pada hakikat konsepsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia adalah konsep dari wawasan Nusantara. Hakikatnya apa sih? Bapak mau milih jawaban D dulu. Kira-kira benar nggak jawaban B? Jawaban D. Yang D itu kesatuan aspek politik dan sosial budaya yang mencerminkan keragaman Indonesia. Ketika kita membahas mengenai wawasan Nusantara, artinya kita membahas mengenai segala faktor, segala pengetahuan mengenai Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik secara sosial, budaya, politik, eh, apalagi provinsi, dan segala hal, baik darat, laut, udara. Pokoknya semua kita harus tahu. Itu kaitannya dengan wawasan Nusantara. Nah, sekarang kita cari jawaban yang mencakup semua aspek. Kalau kita jawab D, kesatuan aspek politik dan sosial budaya yang mencerminkan keragaman bangsa Indonesia. Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena hanya membahas aspek politik, sosial, dan budaya. Tidak ada aspek-aspek yang lainnya. Gitu ya, nomor satu kalau D kurang tepat. Kalau yang E, keutuhan Nusantara yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara dalam negara Republik Indonesia. Gitu. Kurang tepat juga, walaupun sudah keseluruhan, tapi kurang detail. Atau yang A, kesatuan dan keutuhan TNI dan Polri sebagai pelindung masyarakat. Apakah kita hanya mengetahui mengenai TNI dan Polri? Tidak kan, kita harus mengetahui keseluruhan. Yang B juga kesatuan rakyat dan pemerintah dalam mencapai tujuan bangsa dan negara juga kurang tepat. Yang tepat adalah C, keutuhan Nusantara yang menyeluruh. Ingat kata kuncinya meluruh, seluruhnya dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Itu ya, yang tepat nomor satu jawabannya adalah C. Kalau ada soal penilaian akhir tahun nanti ya di Mapel PKL. Soal nomor 2. Soal nomor 2 Bapak baca dulu. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian ya maksudnya, pembagian hasil dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah artinya apa? Artinya kita dalam asas wawasan Nusantara itu harus bisa adil terhadap perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Contoh gini deh, nggak usah muluk-muluk. Pak Adam ada motor Beat, ada Arden. Arden ini adalah seorang siswa, mempunyai motor Beat juga, dibeliin orang tuanya. Bapak beli sendiri dengan hasil sendiri, udah ada penghasilan. Artinya, Bapak dan Arden, karena sama-sama punya motor Beat, wajib membayar pajak senilai 150.000. Bapak walaupun seorang yang mempenghasilan umpamanya mempunyai gaji 8 juta umpamanya sebulan dan Arden tidak ada penghasilan, tetap bayarnya sama 150.000. Itu berarti asas wawasan Nusantara yang sesuai, adil terhadap jerih payah, yaitu jawabannya adalah A, keadilan gitu. Karena sama-sama punya motor Beat. Walaupun si Arden siswa belum ada penghasilan, Bapak seorang guru sudah ada penghasilan gitu. Karena Arden masih tanggung jawab orang tuanya. Itu adalah asas keadilan. Itu contoh sederhana. Jadi jawaban nomor 2 langsung saja, sangat mudah, A, keadilan gitu. Golongan, kelompok maupun daerah gitu. Umpamanya Bapak tadi ya, sama di mata hukum, umpamanya kasus pencurian, mau presiden, mau anggota DPR, mau masyarakat, secara sistem itu aturannya sama hukumannya. Walaupun ya kita nggak tahu ya kalau dari pengadilan. Oke, lanjut aja langsung nomor 3. Pembahasan nomor 3. Aspek wawasan Nusantara meliputi aspek Trigatra yang merupakan aspek alamiah dan aspek Pancagatra yang merupakan aspek sosial.
Di bawah ini yang merupakan aspek Pancagatra wawasan Nusantara adalah, artinya kalau kita membahas aspek sosial itu berkaitan dengan manusia, kulturnya gitu. Kalau alamiah kan contohnya aspek Trigatra secara alamiah itu wilayah, penduduk, sumber daya alam. Karena nggak bisa dong, di Lampung sudah ada batu bara, nggak mungkin di Jakarta ada batu bara. Itu artinya alamiah, masuk ke Trigatra. Atau penduduk orang Jawa, lahirnya ya pasti di Jawa secara alamiahnya, walaupun dia nanti hijrah secara keturunan, ada yang tinggal di Lampung dan lain-lain gitu. Ini pertanyaannya adalah aspek Pancagatra yang merupakan aspek sosial. Agama aspek sosial kurang tepat, wilayah aspek sosial bukan alamiah, penduduk aspek alamiah atau aspek sosial, sumber daya alam aspek sosial. Jawabannya D, budaya. Gitu. Kalau budaya itu bisa diciptakan manusia. Gitu. Jadi nomor 3 adalah aspek budaya. Kalau kurang jelas pembahasannya, kalian bisa baca di bab 6 di buku cetak PKN kalian mengenai wawasan Nusantara. Di situ dijelaskan secara detail. Atau bisa tanya langsung ke Bapak. Gitu ya. Nomor 4, aspek wawasan Nusantara meliputi aspek Trigatra yang merupakan aspek alamiah dan aspek Pancagatra yang merupakan aspek kemasyarakatan. Di bawah ini yang termasuk aspek kemasyarakatan adalah apa? Gitu. Secara apakah masyarakat berkaitan dengan penduduk? Benar, jawaban D, tapi kurang tepat. Wilayah juga tidak tepat, bahkan agama kurang tepat, sumber daya alam kurang tepat. Jawaban nomor 4 adalah C, Ipolexos Buthankam. Waktu itu sudah Bapak jelaskan di kelas 10 IPS. Apa sih kepanjangan Ipolexos Buthankam? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu mencakup semua aspek kemasyarakatan dalam bidang Pancagatra wawasan Nusantara. Nomor 5, Bapak baca terlebih dahulu. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, warna kulit, bahasa merupakan kekayaan sekaligus ancaman. Nah, dengan keragaman suku, agama, ras, warna kulit, bahasa merupakan kekayaan, tapi juga sebagai ancaman. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional. Di antaranya adalah A, kesadaran bela negara. Pak, kok jawabannya bukan E? Baik, Bapak jelaskan. Kenapa jawabannya bukan E? Menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. Kalau kita hanya menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal di sekitar rumah kita, contohnya, itu kita tidak menjaga Indonesia secara keseluruhan, tapi hanya menjaga tempat tinggal kita. Atau mengembangkan sikap chauvinisme. Kalau ada yang belum paham, chauvinisme adalah sikap terlalu mencintai tanah airnya secara berlebih-lebihan. Contoh, pernah dengar Adolf Hitler di Jerman. Dengan partai Nazinya dia bersikap chauvinisme, membangga-banggakan negaranya, ras Arya dia, ras Jermannya gitu. Secara berlebihan, bahkan ingin membasmi ras-ras lain. Dulu ada Yahudi ya yang dibasmi, ras kulit hitam. Nah, itu adalah contoh seperti Hitler, ada sikap chauvinisme. Chauvinisme yaitu cinta tanah air secara berlebihan. Yang B, kok nggak jawab B ya Pak? Kalau B kurang tepat. Membangun etnosentrisme. Secara harfiah, etnosentrisme ini adalah menjurus ke hal-hal negatif. Etnosentrisme, membangga-banggakan suku sendiri. Pak Adam sebagai orang Jawa umpamanya. Nih, suku gua nih yang paling bagus. Suku Jawa itu suku terbaik di Indonesia. Suku Lampung, suku Palembang jelek gitu.
Contohnya aja presiden orang Jawa terus. Nah, itu Bapak mengembangkan atau membangun sikap etnosentrisme. Atau membangun sikap primordialisme. Nah, kalau primordialisme beda lagi. Primordialisme itu membela negara, tapi kurang tepat. Membela negara secara berlebihan, gitu ya. Atau secara sederhananya, apa sih yang dimaksud primordialisme? Oke, bentar. Kalau kita bahas primordialisme, agak ke distract. Kalau secara sederhana yaitu suatu perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, kebiasaan biasanya bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan gitu. Primordialisme kalau dia biasanya orang Jawa pasti dia membawa nilai-nilai Jawa dalam kehidupan kesehariannya itu. Itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau dia ke arah positif, dia mengembangkan budayanya atau mempertahankan budaya. Negatifnya, dia bisa menjadi sikap etnosentrisme. Jadi primordialisme juga kurang tepat terhadap soal ini. Jadi yang benar adalah kesadaran bela negara. Itu kalau udah membela negara dia, otomatis dia pasti membela ras dia, suku dia, agama dia secara baik dan benar. Oke, nomor 5 agak panjang jadi jawabannya adalah A ya. Kalau kurang jelas juga bisa baca lagi buku cetak. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6. Bapak baca terlebih dahulu soalnya. Pada saat ini marak terjadi kecelakaan lalu lintas, baik karena kelalaian sendiri ataupun faktor yang lainnya. Apa yang kalian lakukan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas jika ditinjau dari sisi integritas nasional? Integritas persatuan nasional ya. Ini jawabannya mudah banget. Kalau sampai ada yang salah nomor 6 ini keterlaluan. For example, kita melihat ada seorang kecelakaan. Apa yang kita lakukan? Apakah D membantu korban tanpa melihat perbedaan baik suku atau ras? Atau meminta pertolongan pada warga sekitar? Kita melihat ada yang kecelakaan, kita cari warganya dulu untuk membantu orang tersebut. Itu. Ataukah yang B, melihat kejadian tersebut dari kejauhan, wih ada yang kecelakaan tuh, gua liatin aja deh. Itu. Apakah itu tepat? Atau C, merekam kejadian tersebut. Gitu. Ini yang sering viral ya, direkam dan mengunggah di media sosial. Bukannya nolongin malah ngerekam gitu. Atau yang A, menolongnya apabila mengenal korban tersebut. Nggak kenal nih gua, nggak usah ditolong deh. Atau ini aku kenal, aku tolong deh gitu. Jadi nggak usah Bapak bahas jawabannya, pasti kalian sudah tahu nomor 6 apa jawabannya. Oke, nomor 7. Nomor 7, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam rangka menentukan apa? Apakah A, arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain? Atau B, kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya? Ataukah C, kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri? Ataukah D, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah? Atau yang E, segala kebijakan keputusan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah? Kalau kita membahas wawasan Nusantara, artinya kita membahas cakupannya hanya Indonesia tanpa unsur-unsur luar. Gitu. Kita simak mana sih yang tepat, yang tidak ada unsur-unsur luar. Kalau kita jawab A, itu salah. Karena ini kan wawasan Nusantara yang dibahas. Tapi jawaban A adalah berhubungan dengan negara lain. Apakah negara lain itu wawasan Nusantara? Tidak. Namanya Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Umpamanya kita dengan negara Malaysia, itu negara luar, kurang tepat. Yang A. Yang B kita jawab, kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik, sosial, budaya. Apakah wawasan Nusantara hanya membahas politik, sosial, dan budaya? Sepertinya kurang tepat ya. Jadi jawaban B salah atau kurang tepat. Yang C, kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri. Sudah Bapak bahas di awal bahwa wawasan Nusantara kaitannya hanya Indonesia. Kalau dengan luar negeri bukan. Atau D, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan seperti apa? Apakah
kebijakannya atau keputusan atau undang-undang kurang tepat juga karena kurang komplit, kurang detail gitu ya. Kalau nasi goreng nggak pakai telur ini ya, yang dia enak tapi kurang tepat atau kurang nikmat. Oke, jawaban yang benar adalah E. Segala kebijakan, keputusan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. Segala kebijakan, keputusan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. Jadi jawaban nomor 7 adalah E. Oke, next. Nomor 8. Panjang ya soalnya. Biasanya kalau udah bahas soal yang panjang-panjang, kalian udah pusing duluan. Padahal soalnya mudah. Cari kata kuncinya bareng-bareng. Nomor 8. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar. Jadi ancaman itu bisa dari dalam dan dari luar. Yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara. Jadi keselamatan terancam itu bukan hanya diri sendiri, tapi juga seluruh bangsa dan warga negara Indonesia. Kalau cakupannya Indonesia. Bentuk ancaman terhadap negara ada beberapa macam. Salah satunya yaitu ancaman di bidang militer. Di bawah ini yang termasuk ancaman di bidang militer yaitu, kalau kita membahas di bidang militer berarti ancamannya menggunakan senjata. Dari A sampai E kita bahas. Mana yang memakai senjata? Kita mulai dari E. Penangkapan ikan di laut secara ilegal. Apakah menggunakan senjata? Ya. Apakah membahayakan manusia? Kurang tepat. Apakah membahayakan keseluruhan kebijakan atau seluruh warga Indonesia? Kurang tepat. Karena kalau pencurian ikan biasanya yang dirugikan adalah cuma nelayan setempat. Jadi kurang tepat. Kegiatan imigrasi gelap atau ilegal gitu. Jual beli HP second, jual beli black market, HP iPhone 13 umpamanya, diselundupkan. Nah, apakah itu merugikan seluruh rakyat Indonesia? Kurang tepat. Apakah menggunakan senjata? Tidak juga, gitu ya. Yang jawaban yang paling tepat adalah C, agresi, spionase, sabotase, gitu. Ini juga sudah pernah Bapak jelaskan di kelas 10 IPS, agresi apa, spionase apa, atau sabotase apa. Itu. Jadi yang berkaitan dengan di bidang militer ancamannya adalah C, gitu. Oke.